Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Setiawati, NIM 181221129. Saya dari kelas BKI 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menentukan pilihan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Alasannya karena ada beberapa individu di sekitar saya, dia merasa kebingungan kenapa saya harus mengambil sebuah keputusan dan bagaimana cara yang tepat agar keputusan yang diambil itu tidaklah salah. Nah, langsung saja menentukan pilihan untuk sebuah keputusan. Pengambilan keputusan diartikan sebagai suatu hasil dari proses pemilihan beberapa jalur pilihan. Pengambilan keputusan juga didefinisikan sebagai decision making, yang berarti suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif. Nah, ini menentukan pilihan untuk mengambil keputusan ini juga ada dibagi 4 macam ya. Yang pertama ada dasar-dasar. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Nah, sebelum mengambil keputusan juga kita harus tahu dasar-dasarnya. Dasar yang pertama yaitu intuisi. Nah, intuisi ini diartikan sebagai pengambilan keputusan yang didasarkan oleh perasaan. Dia terbawa sugesti kayak baperan. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada pengalaman. Nah, keputusan yang berdasarkan pengalaman juga sangat bermanfaat bagi pengetahuan kita. Pengalaman dan kemampuan untuk memikirkan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memecahkan masalah. Lalu yang ketiga ada fakta. Sebelum kita mengambil keputusan, kita juga harus tahu bagaimana fakta dari masalah kita sendiri. Lalu selanjutnya ada wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Lalu yang kelima ada rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Lalu yang kedua ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, ini juga penting. Kenapa kita harus tahu jenis-jenis pengambilan keputusan itu ada 3 macam. Nah, yang pertama keputusan strategis. Keputusan strategis ini keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Lalu selanjutnya keputusan administratif atau taktik. Keputusan ini merupakan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, keuangan, teknik, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada keputusan operasional. Keputusan operasional ini keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ini ada lumayan banyak faktor-faktornya, langsung saja. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan juga jangan berorientasi pada keputusan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. Lalu yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif tandingan. Lalu yang keempat, pengambilan keputusan merupakan tindakan yang harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang kelima, pengambilan keputusan yang efektif menumbuhkan waktu yang cukup lama. Yang keenam, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu yang ketujuh, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar atau salah. Selanjutnya yang kedelapan, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari segi kegiatan mata rantai berikutnya.
Nah, ini yang terakhir, yaitu cara pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusan yang baik maka akan mendatangkan sebuah keputusan yang benar ya, dan tidak salah. Cara pengambilan keputusan yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dan memahami permasalahannya. Pada saat mau mengambil keputusan, kita harus mengetahui informasi tersebut benar atau tidaknya, dan kita harus memahami juga permasalahannya. Karena apabila kita bisa salah informasi, maka keputusan yang akan kita ambil juga bisa jadi salah. Lalu selanjutnya, membatasi opsi kemungkinan. Pilihlah hanya kemungkinan yang terbaik dari keputusan yang ingin diambil. Karena terkadang memiliki banyak pilihan atau opsi hanya akan membuat diri kita bingung dan susah dalam mengambil keputusan tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa menanyakan kepada orang yang lebih berpengalaman. Jadi kita bisa bertanya terlebih dahulu kepada orang terdekat kita, mungkin seperti orang tua, sahabat, dan keluarga. Selanjutnya, kita harus dapat mengingat target. Setiap orang memiliki target masing-masing. Mengetahui atau mengingat kembali target yang akan membantu dalam mengambil keputusan di masa sekarang. Lalu selanjutnya yang kelima, membayangkan apa yang terjadi. Setelah kita mengetahui tujuan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya, kita coba untuk membayangkan bagaimana masa depan ketika akan memilih untuk mengambil keputusan tersebut. Dan ini cukup membantu untuk melihat dengan jelas dan berpikir jernih. Selanjutnya yang keenam, berani dalam mengambil resiko. Pada saat kita sudah mantap dengan satu keputusan, kita sudah yakin, maka kita juga harus yakin dan siap dengan resiko yang akan kita hadapi nanti ke depannya. Lalu selanjutnya menjaga emosi. Sebelum mengambil keputusan, maka sebaiknya kita juga tidak melewati cara ini, yaitu cara dengan menjaga emosi. Hal ini dikarenakan dalam situasi emosional dapat beresiko menimbulkan bermasalah. Jadi ada baiknya pada saat kita marah, hindari untuk kita tidak mengambil sebuah keputusan. Lalu selanjutnya yang kedelapan, menjaga pikiran. Setelah kita berhasil menjaga emosi kita, maka ada baiknya kita juga melakukan cara ini, menjaga pikiran kita. Dengan kekuatan pikiran yang baik, maka akan mampu membawa keputusan yang baik juga, dalam keadaan yang baik juga. Lalu selanjutnya yang ke-9, beristirahat. Setelah kita melakukan beberapa hal mengambil keputusan tersebut, ada baiknya kita untuk istirahat sejenak. Karena istirahat yang dimaksudkan di sini adalah melepaskan diri dari diri sementara dari pilihan yang ada. Setelah selesai melakukan hal ini, ketika tiba saatnya memutuskan, maka akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucap. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.